Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa barikna Ramadhana. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa barikna Ramadhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursyalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha ainal yakin thumma latus'aluna yawma idin 'anin na'im. Shadaqallahu 'adzim, shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada tujuan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan zahiriyah batiniyah untuk senantiasa bersolawat. Ma'asyiral muslimin muslimat, jamaah pencerahan, bimbingan, amalan yang Ustadz takdimi, Ustadz muliakan. Sekarang ini semua ketika kita mulai lahir, orang tua kita, ketika kita dewasa, ketika kita masuk akil balik, semuanya tidak lepas dari apa yang dinamakan rezeki. Orang susah, orang bingung, orang pusing, bahkan orang menjalankan sampai melakukan bunuh diri hanya karena apa? Rezeki. Orang sampai melaksanakan apa yang dinamakan perselingkuhan, mengembangkan fitnah, membuat ghibah, semua tidak lepas dengan adanya perbedaan apa yang dinamakan rezeki. Tidak bisa mensyukuri rezeki dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallaha rizquh. Kalau kita bisa mensyukuri dengan ayat ini, maka apa yang terjadi? Setiap manusia akan bisa bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan. Karena apa? Manusia sudah diatur rezekinya sendiri-sendiri. Berdasarkan takarannya sendiri-sendiri. Mereka yang ahli tahajud. Mereka yang ahli sholat subuh. Mereka yang ahli wirid. Mereka yang ahli beristighfar. Rezekinya sendiri-sendiri. Sampai ada salah satu hadis memberikan, yaitu inzal rizqa bisodakoti. Hendaknya kita mencari rezeki dengan cara bersodakoh. Kita bisa minum kopi seperti ini, rezeki. Kita bisa pakai baju seperti ini, rezeki. Mensyukuri nikmat Allah akan lebih baik daripada kita kufur. Inna adzabil syadid. Sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Ini kalau orang bisa berpikiran waras, bisa berpikiran jernih, bisa berpikiran tidak suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang terjadi? Manusia sering menjalankan melihat sebelah mata. Manusia sering berolah seolah-olah dirinya menjadi seorang yang perkasa. Manusia menjadikan dirinya yang luar biasa. Bahkan suatu alam yang dinamakan alam antariksa pun dia sudah tidak peduli apa yang terjadi. Itulah manusia, tidak pernah ada puasnya. Itulah manusia, tidak pernah merasa dirinya banyak dosa. Itulah manusia senantiasa memikirkan dengan apa yang dinamakan ngurusin kebiasaan-kebiasaan yang ini mengandung suatu hal yang banyak bisanya.
manusia seperti kita ini tidak mau mengoreksi diri kita sendiri. Lebih bangga kita membicarakan aib orang lain daripada kita membicarakan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita dambakan. Menurut kita, pemahaman kita, kita nomor satu, nomor wahid, paling afdol. Menurut mereka, tetangga kita, fakir, miskin, anak, yatim, semua kita ternyata di pandangan mereka lain. Kita golongan orang yang zalim, golongan orang yang batil, golongan orang yang senantiasa melupakan perintah-perintah Allah wa laknatullah. Sudah Allah melaknat, maka apa yang terjadi? Maka dari itu perlunya kita mensyukuri rezeki. La in sakartum la azidannakum wal in kafartum inna adzabil syadid. Perlunya kita mensyukuri rezeki ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibatin. Wahai orang-orang beriman, kulu min thayyibatin, hendaknya makanlah segala apa dengan suatu hal arahnya yang bagus, dengan rezeki yang bagus. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibatin ma razaqnakum, dengan rezeki mereka yang bagus. Waskuru lillahi, dan bersyukur, mensyukuri nikmat Allah. Ini yang perlu kita kerjakan, ini yang perlu kita lakukan seharusnya setiap hari. Makanya Ustaz selalu berpikir, selalu sering mengucapkan, jadilah orang yang cukup daripada orang yang kaya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan janjikan rezeki kepada golongan 5 orang yang ciri-cirinya seperti ini. Jadi 5 golongan orang yang ciri-cirinya yang Allah janjikan rezeki luar biasa, yaitu orang yang selalu bersyukur. Ini yang pertama. Orang yang selalu bersyukur, mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Pernahkah kita bersyukur nikmat yang Allah berikan pada kita? Hari ini kita hujan, mengeluh. Hari ini kita diberikan rezeki 100.000, ngeluh masih kurang. Padahal masih banyak sekitar kita yang masih kelaparan. Inilah manusia tidak ingat. Wala in kafartum inna adzabil lasyadid. Andai kata antum tidak bisa mensyukuri nikmat Allah, inna adzabil lasyadid, sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Azab datang, azab yang bicara. Ini pertama. Jadi ciri-ciri orang yang dijanjikan rezekinya pertama adalah mereka yang ahli untuk mensyukuri nikmat Allah. Yang kedua adalah orang yang suka bersedekah, gemar bersedekah, gemar bersedekah. Instal rizqa mis sedekati. Hendaknya kita mencari rezeki dengan cara bersedekah. Sedekah dan sedekah. Sering Ustaz utarakan, ketika kita bersedekah ini berlawanan dengan apa yang dinamakan hukum ekonomi. Hukum ekonomi mencari semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil sebanyak-banyaknya. Intinya hukum ekonomi itu mengajak kita untuk pelit, pailit, ben medit, ben adit-adit. Ini yang penting. Pelit, pailit, medit, ben adit-adit. Apa adit-adit itu? Sakitnya minta ampun, pelitnya minta ampun. Jadi kalau mengeluarkan harta, mengeluarkan uang, mikir. Padahal hukum mereka, hamba Allah yang pingin kaya, yang pingin rezekinya diberikan amanah luar biasa, adalah mereka-mereka yang gemar bersedekah. Semakin banyak sedekah yang dikeluarkan, maka semakin banyak yang Allah berikan untuk diamanahkan. Bisakah kita bersedekah? Ingat, sedekah harian, sedekah subuh seberapa kita punya. Sedekah mingguan, yaitu sedekah Jumat berkah, kita bisa. Sedekah bulanan, apa yang kita punya penghasilan kita sedekahkan, bisakah kita? Sedekah tahunan, apa yang dinamakan zakat fitrah, bisakah kita? Ternyata semua ini ternyata kadang-kadang tidak kita lakukan. Aqimis shalah wa atuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Dirikanlah sholat. Setelah sholat lakukanlah zakat, sedekah dan sedekah.
Itu yang kedua, ciri-ciri orang yang diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah orang yang ahli bersyukur, yang kedua ahli sedekah, yang ketiga adalah orang yang suka bersolawat. Senantiasa bersolawat. Kalau antum mau baca Simtum Duror, setiap hari itu dibaca. Solawat Simtum Duror itu bisa membuktikan segala sesuatu, apa kesulitan kita selesai. Memang panjang. Insya Allah, Allah akan berikan dengan solawat yang kita lakukan, apapun bentuknya itu, maka Allah akan berikan 10 kebaikan, dihapuskan 10 dosa, kemudian dicatat 10 kebaikan lagi. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Ternyata pentingnya bersolawat, ternyata pentingnya ketika kita bersolawat, lisan ini basah dengan solawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Terus kita lakukan. Ternyata mendatangkan rezeki yang luar biasa. Kemudian yang keempat, orang yang ahli atau suka beristighfar. Ini yang Ustaz bahas kemarin. Ketika kita beristighfar, sebelum subuh bisa baca istighfar 1000 kali, maka kita akan mendapatkan 4 keistimewaan, yaitu as-sabirin, kesabaran, yang kedua as-shodiqin, yaitu kejujuran, yang ketiga wal khonitin, kekhusyuan di dalam kita menjalankan segala bentuk ibadah kita. Kemudian kita diberikan wal munfikina, yaitu rezeki berlimpah ruah yang datangnya tidak disangka-sangka. Wa yarzuqu min haitsu la tahsib. Yang kelima adalah orang yang suka sholat tahajud, sholat duha. Tahajud dan duha. Wa minal ladzi fatahaz bin nafilata asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa qur rabbi adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasyira. 4 keistimewaan mereka yang sholat tahajud, diangkat derajatnya, dimulainya segala sesuatu yang langsung ditunggu atau langsung dikawal oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam pengawasan Allah, dalam tuntunan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Kemudian di dalam menjalankan segala sesuatu diakhiri dengan sesuai dengan perintah-perintah Allah. Kemudian apabila teman kita ada niat jahat, mau santet kita, mau apapun kita, dengan kemajuan yang kita punya, biasa faktor iri dan dengki pasti terjadi, baik di kantor, di tempat mana, dimanapun faktor iri dan dengki itu pasti ada. Nah, ini kita akan dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah daripada sholat tahajud. Makanya dari situ disebutkan nafilah talak, pahala tambahan. Sholat duha, wadduha, walaili dasajat. Sholat duha kita lakukan untuk mendapatkan rezeki berlimpah. Jadi 5 ini yaitu orang yang suka bersyukur, orang yang ahli sedekah, orang yang ahli bersolawat, orang yang selalu beristighfar, orang yang kelima adalah orang yang dalam keadaan sholat tahajud dan sholat duha. Ini apabila kita menjalankan ini semua, maka kita akan dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki-rezeki yang berlimpah. Allah janjikan rezeki kepada orang-orang kelima ini. Allah janjikan. Janji Allah pasti ditepati. Tidak mungkin janji Allah akan diingkari. Ketika Allah berikan janji, kun fayakun, maka terjadilah. Apabila Allah janji kemudian tidak dikabulkan, lihat dulu apakah yang kurang pada diri kita. Jangan bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Periksa diri kita sendiri, apa yang terjadi pada diri kita, apa kesalahan yang kita lakukan. Mungkin kita berbuat maksiat, mungkin kita berbuat zina, mungkin kita menjalankan segala sesuatu yang Allah golongkan sebagai laknatullah, sehingga kita belum dikabulkan. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah. Marilah kita menjadi hamba Allah yang senantiasa bisa mensyukuri nikmat Allah. Apapun yang terjadi, mari kita bersama-sama. Tidak ada manusia sempurna di mata bumi ini. Di dunia ini
Manusia senantiasa selalu melaksanakan, selalu menjalankan, selalu melakukan kesalahan. Kalau kita bisa berpikir seperti ini, rendah hati, maka Allah akan berikan suatu hidayah pada kita. Allah bukakan pintu hidayah. Semoga kita menjadi hamba Allah, istiqomah dalam ibadah. Usyikum wa nafsi bittaqwallah, wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.